إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Penutupan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-45 yang digelar di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya kegiatan penutupan ini diisi dengan hiburan musik dangdut yang dinilai tak pantas di acara yang syarat nuansa Islami tersebut. Aksi joget diiringi house music usai acara penutupan Musabakoh Tilawatil Quran ke-45 di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan viral di media sosial. Kontan saja, aksi ini mendapat kecaman masyarakat karena dianggap tidak menghormati nilai-nilai Islami dalam MTQ. Camat Mataraman selaku Ketua Panitia MTQ, Agus Hidayat mengatakan, aksi joget setelah acara penutupan MTQ di luar kendalinya. Sebelumnya, usai pembagian hadiah, mereka menyanyikan lagu-lagu religi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari dulu sampai sekarang, para pelaku bid'ah, orang-orang yang senantiasa mengajarkan keburukan demi keburukan terhadap umat ini, maka kita akan senantiasa mendapatkan dari diri mereka agama-agama yang aneh bin ajaib. Dan salah satu kerusakan mereka zaman rahmatullah, para pelaku keburukan ini, para pelaku bid'ah ini adalah melegalkan yang namanya musik, nyanyian, tarian, dan yang sejenisnya untuk menghibur manusia yang lainnya. Padahal kalau kita ingin melihat semua imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, begitu pula para ulama-ulama yang lainnya, jumhur para ulama dari zaman ke zaman, mulai dari zaman yang terdahulu sampai sekarang, jumhur para ulama dan segelintir manusia yang menghalalkannya, itu kemudian mengharamkan musik dan nyanyian-nyanyian yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat zaman rahmatullah, perlakuan dan kelakuan mereka ini sungguh sangat miris kita melihatnya. Ada pondok pesantren yang melakukan musabaqah tilawatil Quran yang ujung-ujungnya penutupannya adalah berdendang musik ria yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyanyi-nyanyi, berteriak-teriak, menari-nari yang kemudian orang awam mencekamnya. Yang kemudian orang awam mengecam perbuatan mereka ini. Sungguh sangat miris zaman rahmatullah. Kalau ya pondok pesantren saja identik dengan yang seperti ini, perbuatan dan kelakuan yang buruk seperti ini, maka bagaimana lagi selain daripada itu? Sungguh sangat luar biasa kerusakannya zaman rahmatullah. Dan itu bukan perbuatan Wahabi loh ya. Jadi itu adalah kelakuan sebagian manusia yang mengatasnamakan diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekali lagi pengakuan itu tidak pernah kita terima sampai betul-betul apa yang mereka lafazkan, apa yang mereka amalkan, yang mereka lakukan selaras dengan semuanya itu. Oleh karenanya dengan Allah Subhanahu wa taala tegas dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhim." Dan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits. Ya, Abdullah bin Abbas menerjemahkan lahwal hadits, menjelaskan perkataan lahwal hadits dengan al-ghina, nyanyian-nyanyian yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Maka kita bisa melihat perkara-perkara yang seperti ini melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita ini ya terpengaruh dengan nyanyian-nyanyian, musik-musik, sehingga hati kita mengeras, sehingga akal kita tidak waras, sehingga melakukan amalan-amalan joget-joget yang sangat luar biasa, menjijikkan bagi seorang muslim. Ini naudzubillahi min dzalik. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai perkara-perkara yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, permainan-permainan sandagurau yang tidak bermanfaat. Maka Allah mengancam mereka, ulaika lahum adzabun muhim. Maka mereka inilah yang kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka Anda yang menghalalkan, memfatwakan halalnya musik, hati-hati dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kita bisa melihat ya, pesantren tapi yang mengadakan musabaqah tilawatil Quran
khitamnya, penutupannya adalah dengan dandutan, joget-jogetan, bercampur baur laki dan perempuan yang berdendang, yang kemudian menari-nari satu sama yang lainnya. A'udzubillahi min dzalik. Inilah kelakuan para pelaku ahlul bid'ah, para pelaku kesyirikan dari zaman ke zaman. Suka melariskan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Suka mendakwakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan perbuatan Wahabi zaman terahmat Allah. Perbuatan yang sekelompok manusia yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi perbuatan mereka jauh dari ahli sunnah wal jamaah. Maka antum yang memfatwakan halalnya musik, inilah ayat ini menjadi hujjah bagi antum semuanya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad la ba'sa bih, tidak dipermasalahkan. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, akan datang di tengah-tengah umatku ini sekelompok manusia. Lihat zaman rahmat Allah, Nabi mengisyaratkan kepada kita, ini manusia sekelompok saja, tidak jumhur kaum muslimin. Karena jumhur kaum muslimin mulai dari zamannya para imam, dari zaman Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'in, begitu a'immatul arba'ah, tidak didapatkan di kalangan mereka yang menghalalkan musik dan nyanyian. Tidak ada zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang dibolehkan ya adalah permainan dhab atau alat musik yang memiliki satu sisi, dan itu pun tidak didendangkan seperti dandutan-dandutan di zaman kita sekarang ini. Dan nyanyian yang dibolehkan adalah nyanyian yang tidak terkandung dalamnya perkara-perkara kesyirikan, maksiat, melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman kita sekarang ini, naudzubillahi min dzalik, ya dendanan itu diiringi dengan musik-musik yang melalaikan, seruling-seruling yang rusak, nyanyian-nyanyian yang mengumbar hawa nafsu, hasrat. Na'udzubillahi min dzalik, disertai dengan joget-joget yang laki perempuan dalam setempat. La yakunanna min ummati aqwamun, akan datang dari akhir-akhir umatku ini sekelompok manusia yang hina. Nabi SAW menghinakan mereka dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Aqwamun, siapapun mereka, yastahilluna al-hira. Mereka meninggalkan yang namanya al-hira. Al-hira ini al-farj, ya, kemaluan wanita atau perzinahan. Wal harir, begitu pula dengan sutra. Dan ini banyak sekarang ini laki-laki ya menghalalkan sutra bagi mereka. Wal khamar, begitu pula dengan khamar. Kita mendapatkan banyak orang yang mudah mengakses minuman-minuman keras ini. Wal ma'azib, begitu pula dengan ma'azib. Ma'azib ini alatul malahi awil gina, yaitu alat-alat musik yang melalaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya sungguh sangat miris dan kaum muslimin mengecam perkara tersebut. Inilah pentingnya kita kemudian melihat dan menimbang kemana anak kita dipondokkan. Ya, kalau kemarin Idrus Ramli mengatakan jangan masukkan anak kalian di pondok pesantren Wahabi nanti jadi terorisme, tapi lihat kenyataan dari tuduhannya Idrus Ramli ini. Dia kemudian ya, apakah dia tidak malu kalau pondok-pondok yang seperti Idrus Ramli ini yang mengajarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan perkara-perkara yang sangat menjijikkan, yang sangat tidak bermoral bagi pengajaran anak-anak didik kita. Oleh karena itu, masukkan pondok anak-anak Anda di pondok pesantren Salafi yang digelar Wahabi. InsyaAllah anak Anda diajarkan menghafal Quran, anak Anda akan diajarkan bagaimana berhijab dengan baik, bagaimana berakhlak baik, beradab baik, menghafal Quran, menghafal hadis, dan tentunya tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatan sebagian manusia, ya, orang-orang kiai-kiai mereka, ustaz-ustaz mereka, dai-dai mereka yang suka merokok, yang suka dandutan, yang suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.